Berikut adalah soal asli SIMAK UI tahun 2014 kategori Matematika IPA soal nomor 3. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan log mutlak X plus 1 besar sama dengan log 3 tambah log mutlak 2X kurang 1 adalah. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma ini, kita harus mengetahui syarat-syarat dari angka-angka pada logaritma ya. Jadi kalau kita punya A log B, nah, jadi kita fokus ke B saja karena di sini mengandung mutlak ya. Nah, jadi syarat B itu, B haruslah lebih besar dari 0 ya. Jadi syarat dari logaritma A log B, B haruslah lebih besar dari 0. Maka mutlak X plus 1 haruslah lebih besar dari 0. Ya tentu ini benar, karena nilai mutlak kan selalu positif ya, atau besar dari 0. Tetapi X plus 1-nya itu, X plus 1 itu tidak boleh bernilai sama dengan 0. Kenapa bernilai 0? Jika mutlak X plus 1 bernilai 0, maka akan terbentuk 0 besar dari 0. Maka menyebabkan pernyataannya menjadi salah ya. Jadi tidak boleh X plus 1-nya bernilai sama dengan 0. Berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Nah, begitu juga untuk log 2X kurang 1, mutlak 2X kurang 1. Mutlak 2X kurang 1-nya itu haruslah lebih besar dari 0. Dan kita tahu nilai mutlak itu selalu positif ya, atau besar dari 0. Dan ini 2X kurang 1-nya, 2X kurang 1, itu tidak boleh bernilai sama dengan 0. Karena kalau dia bernilai 0, mutlak 0 besar dari 0, mutlak 0 itu adalah 0. 0 besar dari 0 itu merupakan pernyataan yang salah. Ya, jadi si 2X kurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2X itu tidak boleh sama dengan 1, atau X itu tidak boleh sama dengan 1/2. Nah, jadi harus kita hati-hati, karena kalau kita perhatikan optionnya ada yang mirip-mirip ya. Maka kita harus betul-betul menganalisis manakah jawaban yang paling benar. Nah, kemudian baru kita selesaikan pertidaksamaan logaritma ini. Di sini log mutlak X plus 1 itu besar sama dengan, nah ingat log A tambah log B, kalau kita punya A log B tambah A log C, maka berlaku A log B kali C ya, langsung dikalikan saja. Berarti berlaku juga untuk ini log 3 tambah log mutlak 2X kurang 1, yang mana basisnya sama-sama 10. Jadi berlaku ke bentuk perkalian. Berarti log 3 mutlak 2X kurang 1. Nah, lalu kita harus juga ingat, kalau kita punya A log Fx lebih besar atau sama dengan A log Gx. Nah, dengan syarat A-nya itu haruslah lebih besar dari 1, maka berlaku Fx lebih besar sama dengan Gx. Jadi artinya kalau basisnya di sini bilangan pokoknya itu positif atau lebih dari 1 ya, kalau dia dalam bentuk pecahan itu, maka tanda pertidaksamaannya itu berubah. Kalau A-nya itu interval dari 0 sampai 1, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya, maka akan berubah, tanda pertidaksamaannya akan menjadi kecil dari. Tetapi kalau A-nya lebih dari 1, maka cukup kita coret saja logaritmanya dengan mengikuti tanda sama-sama besar dari. Nah, begitu juga halnya ini. Di sini basisnya adalah 10, sehingga langsung saja bisa kita coret, atau kita ambil langsung Fx lebih besar daripada Gx-nya. Jadi Fx kita itu adalah mutlak X plus 1 besar sama dengan 3 mutlak 2X kurang 1. Jadi kita menemukan bentuk mutlak ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak ini, terdapat dua cara. Yang pertama, kita bagi dia menjadi 3 kasus ya. Tapi cara itu cukup panjang. Maka kita akal-akali dengan cara untuk menghilangkan mutlak ini, cukup kita kuadratkan saja ke dua ruas ya. Karena ruas kiri, ruas kanan sudah pasti positif, sama-sama positif ya. Sehingga tidak apa-apa kita kuadratkan. Nah, kalau ingin pakai cara membagi dengan 3 kasus juga boleh, tapi penyelesaiannya cukup panjang. Nah, dengan kita mengkuadratkan ini, maka akan menghilangkan tanda mutlak. Jadinya kita dapatkan X plus 1 kuadrat besar sama dengan 9
Jadi 3 kuadrat kan 9 ya. 2x kurang 1 dikuadratkan. Nah, jadi di sini 9-nya nanti saja ya, kita terakhir saja 3 2x kurang 1 dikuadratkan. Nah, jadi bisa kita pindahkan ke ruas kiri yang 3 2x kurang 1 dikuadratkan, sehingga diperoleh x plus 1 kuadrat dikurangi dengan 3 2x min 1 dikuadratkan besar sama dengan 0. Nah, ingat di sini berbentuk a kuadrat kurang b kuadrat ya. Jadi itu mengingatkan aljabar a kuadrat kurang b kuadrat, yaitu penyebaran dari a plus b dan a min b. Nah, begitu juga halnya ini. Anggap a-nya itu adalah 3 x plus 1 dan b-nya itu adalah 3 2x kurang 1 ya. Jadi katanya di sini a plus b, berarti a kita adalah x plus 1 jumlah dikali selisih ya. Nah, x plus 1 ditambah dengan 3 dalam kurung 2x min 1, ini jumlahnya, dikali dengan selisih, berarti x plus 1 dikurangi dengan 3 dalam kurung 2x min 1. Itu besar sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita proses saja, kita lanjutkan di sini. Baik, kita lanjutkan di sini, berarti x plus 1 ini ditambah dengan, nah di si 3 kita kalikan saja ke dalam, jadinya 6x min 3, lalu dikali dengan di sini x plus 1, nah min 3 kita kalikan ke dalam, jadinya min 6x min 3 min 1, jadi positif 3 besar sama dengan 0. Nah, di sini x plus 1 dan 6x, si x dan 6x ini bisa kita jumlahkan, jadinya 7x, lalu 1 sama min 3 itu adalah min 2 ya. Dan di sini x dan min 6x itu adalah min 5x, 1 dan 3 itu adalah positif 4 ya, itu besar sama dengan 0. Nah, jadi kita tidak menginginkan ada negatif ya di depan x, maka bisa kita keluarkan negatifnya. Dengan cara kita keluarkan negatif 5x min 4 jadinya. Ya, kenapa min 4? Coba kita uji, min kali 5x adalah min 5x, min kali min 4 adalah positif 4. Nah, supaya tidak ada negatif ini, kita kalikan saja negatif, sehingga ini menjadi positif ya. Jadi 7x kurang 2, ini jadinya hilang karena dikalikan negatif 1. Berarti 5x min 4. Nah, jangan lupa pertidaksamaan jika dikalikan bilangan negatif, maka akan merubah pertidaksamaan tersebut, sehingga kita peroleh kecil sama dengan 0. Nah, lalu kita buat pembuat nolnya. 7x kurang 2 itu pembuat nolnya adalah 2/7, dan ini pembuat nolnya itu adalah 4/5 ya. Jadi kita buat garis bilangan. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya pakai sama dengan, maka kita pakai bulat penuh ya. Ini bulat penuh, bulat penuh. Ingat, kalau kecil dari itu polanya selalu seperti ini ya, tertutup ya. Kalau kecil dari itu selalu tertutup, kalau besar dari maka polanya itu terbuka. Nah, jadi sudah jelaskan di video-video sebelumnya untuk teori ini. Berarti kita buat urutan bilangannya adalah 2/7, di sini 2/7, dan satu lagi di sini adalah 4/5. Karena kecil dari maka berlaku seperti ini. Nah, kemudian apakah jawaban ini benar? Dari 2/7 sampai 4/5, ingat kembali syarat dari logaritma ya. Sebelumnya sudah kita tuliskan bahwa x-nya itu tidak boleh sama dengan min 1, dan x-nya itu tidak boleh sama dengan setengah ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan min 1 tidak ada di interval ini. Tetapi setengah ini ada ya. Karena 2/7 itu 0,2 atau 3 sekian-sekian sampai mendekati 1 ya, karena 4/5 ini sudah hampir mendekati 1 ya. Nah, jadi 1/2 masih berada di dalam interval ini ya. Jadi ada 1/2 tersekat 1/2, yaitu 0,5 ya. Ini kan dari 0,3 atau 0,2 sampai 0,8. Nah, dari 0,2 sampai 0,8 ini terdapat 0,5 atau setengah. Jadi setengahnya di sini tidak boleh. Nah, kalau kita perhatikan pada option yang A, ini mirip ya.
interval dari 2/7 sampai 4/5, dan di sini juga dari 2/7 sampai 4/5. Tapi ada syarat khususnya, di sini tidak boleh setengah. Jadi di sini tidak boleh sama dengan setengah. Pada option yang C itu kurang benar karena masih ada syarat tidak boleh sama dengan setengah. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah di option yang A.